Halo semua, ini adalah Sony Xperia XZ2. Di video sebelumnya saya sudah mereview pengalaman main game PUBG di HP ini yang menurut saya nggak enak karena FPS-nya nggak stabil. Frame drop-nya juga banyak banget atau biasa dibilang lag. Padahal HP ini udah ditenagai oleh SoC yang masih terbilang powerful untuk mainin game PUBG, yaitu SoC Snapdragon 845. Bisa jadi HP ini nge-lag dikarenakan thermal throttling. Saya juga coba research di beberapa forum, sepertinya Sony Xperia XZ2 ini nggak punya sistem pendinginan yang proper, misalkan heat pipe gitu. Cuman tolong koreksi saya ya di kolom komentar kalau memang HP ini punya heat pipe. Nah, dengan alasan tersebut, akhirnya saya akan coba tes lagi Sony Xperia XZ2 ini dengan external cooling system. Alat yang saya gunakan sebagai external cooling systemnya adalah alat ini, Cooling Pad Memo DL01 yang menggunakan metode Peltier atau TEC atau singkatan dari Thermal Electric Cooler. Yang intinya adalah lempengan metal bagian depan ini nih, yang ada tulisan memonya, panasnya akan ditarik ke belakang apabila dialiri arus listrik, sehingga lempengan depan ini akan menjadi dingin sekali. Saya cek suhunya pakai termogan itu bisa sampai 15,3 derajat Celcius. Harganya juga udah murah, cuma 145 ribuan aja di toko online. Sekalian juga saya akan informasikan ke teman-teman mengapa saya tidak merekomendasikan menggunakan external cooling pad ini di Sony Xperia XZ2. Sebetulnya saya ada satu lagi sih alat external cooling system, yaitu yang ini nih, namanya Beseus Cooling Fan tipe ACSR MS01. Alat ini menggunakan metode cooling fan ya, atau bisa kita bilang HP ini cuma dikipasin doang lah metode pendinginannya. Cuma ya itu, menurut saya kurang optimal dari sisi fungsi mendinginkan HP-nya karena cuma kipas doang. Kalau suhu sekitarnya juga panas, ya panas juga kipasnya kan. Lagi pula Beseus ini lumayan berat dan gripnya nggak enak juga untuk main game PUBG. Jadi dengan alasan yang tadi saya skip aja ya untuk alat Beseus ini. Oke, kita masuk dulu ke perbandingan hasil uji benchmarknya ya. Kita bandingkan sebelum pakai cooling pad dan setelah pakai cooling pad di Sony Xperia XZ2 ini. Untuk nilai Antutunya sebelum pakai cooling pad, HP ini dapat nilai sebesar 328.087 poin. Sedangkan setelah pakai cooling pad, nilainya bertambah menjadi 385.900 poin. Yang artinya ada peningkatan nilai sebesar 57.824 poin atau meningkat sebesar 17,6%. Lumayan juga ya rupanya. Kemudian untuk nilai Geekbench-nya sebelum pakai cooling pad, single core-nya dapat 519 poin dan multi core-nya di 1878 poin. Setelah pakai cooling pad, single core dapat 518 poin yang artinya ada penurunan walaupun cuma 1 poin, dan untuk multi core-nya justru ada kenaikan sebesar 21,1% menjadi 2275 poin. Terakhir untuk stress test 3D Mark-nya, HP ini menjadi lebih stabil menggunakan cooling pad. Tingkat kestabilannya naik dari 85,6% sebelum pakai cooling pad menjadi 98,2% setelah menggunakan cooling pad, yang artinya ada kenaikan sebanyak 12,6%. Intinya secara nilai performance, Memo DL01 ini memang terbukti ampuh sebagai obat kuat menambah performa di HP Sony Xperia XZ2 ini. Terus, gimana experience-nya kalau digunakan untuk game PUBG Mobile? Karena yang sebelumnya tanpa menggunakan cooling pad, HP ini tuh nggak nyaman banget dipakai main game PUBG Mobile. Nah, untuk jawabannya bisa kita cek di video gameplay berikut ini ya.
Di game yang tadi saya bermain kurang lebih 30 menit, suhu HP ini tertinggi di 42,7 derajat Celcius, berarti ada penurunan sebesar 4,5 derajat Celcius jika kita bandingkan dengan suhu tertinggi tanpa menggunakan external cooling pad, yang berada di 47,2 derajat Celcius suhu tertingginya. Untuk suhu terdinginnya ada di suhu 27,1 derajat Celcius, yaitu suhu pada bagian yang bersentuhan langsung dengan external cooling pad ini. Rata-rata FPS yang dihasilkan juga udah mantap, yaitu 59,3 FPS dengan FPS terendah di 48,9 FPS. Nilai FPS seperti ini sih bisa saya kategorikan bahwa sudah nyaman bermain game PUBG Mobile di HP ini. Berbeda ceritanya kalau kita bermain tidak menggunakan external cooling pad, dimana kalau kita bandingkan grafik FPS-nya, ini ketara sekali bedanya. Frame drop sangat kelihatan sekali dari grafik yang tanpa external cooling pad. Sedangkan untuk yang memakai cooling pad jauh lebih stabil grafiknya, sehingga rata-rata FPS-nya ada perbedaan sekitar 3,7 FPS di antara kedua hal tersebut. Oke, dengan kata lain bermain PUBG Mobile dengan menggunakan external cooling pad di Memo DL01 ini berarti jauh lebih nyaman dibandingkan dengan tidak menggunakan external cooling pad. Tapi bukan berarti nggak ada minusnya ya. Jadi berikut adalah beberapa kekurangan yang saya rasakan saat menggunakan external cooling pad ini. Yang pertama adalah lebih terasa ribet, karena alat ini perlu kabel supply tambahan yang harus selalu nyolok kepala charger ataupun ke power bank. Ya bagi saya ini masih minor lah minusnya, cuman bikin ribet aja banyak kabelnya. Yang kedua adalah mengenai penjepitnya, dimana saya rasa penjepitnya ini terlalu kecil untuk menjepit Sony Xperia XZ2 ini. Karena Sony Xperia XZ2 ini tergolong HP yang lumayan tebel. Tebelnya itu 11,1 mm loh. Jadi penjepitnya cuma numpang sedikit di frame metal samping layar HP, yang rasanya tuh kurang kuat aja ngejepitnya. Coba bandingkan kalau dipasangkan ke LG V30 Plus ini, yang terasa lebih pas dan lebih kokoh jepitannya. Kekurangan yang ketiga dan yang paling fatal menurut saya adalah mengenai efek lembabnya, di mana alat ini dapat menyebabkan lembab yang sangat mungkin sekali untuk masuk ke dalam internal HP, atau dengan kata lain HP-nya bisa kemasukan air lah. Saya main selama 1 jam dengan external cooling pad ini, sisa-sisa embun uap air itu muncul dan kelihatan di kamera belakang Sony Xperia XZ2 ini. Ngeri juga kan after effect-nya. Lama-kelamaan bisa cepat rusak HP-nya karena uap air yang masuk ke dalam HP ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah external cooling pad Memo DL01 ini mampu menambah performance di Sony Xperia XZ2, tapi memiliki efek samping yang cukup fatal kalau dipakai kelamaan. Sampai di sini dulu video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat mengenai gadget. Oh ya, apabila teman-teman ada saran untuk HP-HP lain yang mau dites, silahkan komen di bawah ya. Saya Muhammad Fahrul dari channel Obrolin HP dan sampai jumpa di video-video berikutnya.